sangat minim, terutama masalah sekolah yang masih menumpang di gedung SD dan SMP, yang sangat tergantung kemurahan hati kepala sekolah SMP atau SD-nya. Bisa kadang-kadang tiba-tiba diusir, maka kita labakan untuk mencari tempat, dan pada akhirnya pasti viral di medsos. Saya pikir 4 bahasan inilah yang kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu kita dari DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi pembahasan di tingkat provinsi, dan tentunya bisa juga dibawa ke tingkat nasional. Barangkali itu pengantar singkat dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR Komisi DPRD Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Inspektur atau yang mewakili Bapak Camat Hulu Gawo, bersama kita di sini ada Pak Sekcam, dan yang kami muliakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari 5 kabupaten kota yang hadir di ruangan ini. Izinkan kami menyampaikan keadaan sekolah di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Gunung Stoli yang terbentang dari Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Stoli. Jumlah SMA di 3 kabupaten ini adalah 37, negeri dengan swasta. SMK 52, SMA MAS dan SMAK 10, SD LB 2, 1 negeri dan 1 swasta. Kami teruskan keadaan guru PNS, GTT Provinsi dan GTT Komite bersama guru tetap yayasan di cabang Dinas Pendidikan Gunung Stoli. PNS-nya adalah 682 orang. 682 orang. GTT Provinsi 809 orang. GTT Komite dan GTY 1393 orang. Bapak saudara sekalian, keadaan pegawai tata usaha di seluruh sekolah wilayah cabang dinas, PNS-nya 18 orang pegawai tata usaha kita. PTT atau PTY itu 480 orang. Totalnya semua 239 orang. Jumlah siswa SMA, SMK, MA, SD, LB di wilayah cabang dinas Gunung Stoli 26.667 siswa. Data peserta UN, SMA, MA, MAS, SMAK, SMART, lingkup cabang dinas pendidikan Gunung Stoli 8.211 siswa yang terbentang di 3 kabupaten kota. Data lokasi pelaksanaan UN, karena seluruh UN di wilayah kerja cabang dinas Gunung Stoli adalah UNBK, maka kita berada di 100 titik unik pelaksanaan UNBK yang akan kita gelar dari tanggal 16 Maret yang akan datang, diawali dari SMK dan diakhiri nanti dengan SMA yang berlaku tanggal 1 sampai tanggal 31 sampai tanggal 2 April. Itulah gambaran keberadaan pendidikan dan keadaan tenaga kependidikan dan siswa di wilayah kerja Cabis Gunung Stoli. Karena titik fokus kita sesuai dengan surat yang kami terima adalah 3, maka yang kami sampaikan dalam makalah ini hanya 3 saja. Sementara ada 1 tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis adalah masalah sarana prasarana. Ada 4 sekolah kami yang sangat riskan. Yang pertama SMA Negeri 2 Bawalato. Dia punya rondel
7. Ini ada gedungnya 2. Yang 5-nya itu berada di Pondok. Kedua, SMK 2 Gunung Stoling Selatan. Dia berada di SD Hiligodu, kilometer 12 arah Nias Tengah. Ketiga, SMK Negeri 2 Alasa Talunjoy. Dia berada di tanah milik kantor camat Alasa Talunjoy di gedung X SMA 1 Alasa Talunjoy. 4. SMA Negeri 2 Alasa. Satu pun tak ada gedungnya. Siswa kita belajar di gedung yang dibangun oleh orang tua. Di gedung yang dibangun oleh orang tua. Apa daya orang tua itulah adanya. Inilah yang sangat skala prioritas di wilayah cabang dinas Gunung Stoling. Walaupun sebenarnya sekolah-sekolah lain sangat membutuhkan, tapi ini tidak mungkin sekaligus kita lakukan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Jumlah sekolah negeri di Nias Selatan berjumlah 49, swasta 16, SMK-nya 34, swasta 14. Untuk Nias Barat, SMA negeri terdiri dari 13, swastanya 2, SMK negerinya 12, swastanya 1, berjumlah semua dalam swasta 145 unit sekolah. Di antara sekolah ini ada yang tidak memiliki gedung sama sekali. Di Nias Selatan itu ada 5 sekolah SMA yang belajar di darurat, dalam artian tidak ada batasan ruangannya. Itu ada di SMA Negeri 3 Buruna yang sudah viral kemarin di medsos. Yang kedua SMA 2 Mayanole di Teguh Dalam. Yang ketiga SMA 2 Unoyo yang jumlah siswanya 246 orang. Kemudian SMA 1 Tanah Masa dan SMA 3 Lahusan. Semua gedung sekali tidak ada sama sekali. Jadi makanya kemarin waktu ditanyakan ke saya mana skala prioritas, saya sampaikan bahwa ini semua skala prioritas. Betul-betul ini tidak ada gedung sama sekali dan alasnya tanah berlumpur. Ada di medsos. Kemudian untuk SMK itu ada 2, SMK 1 Sirombu dan SMK 2 Ulu Moro. Ulu Moro tahun ini tersentuh dengan 2 RKB. Yang lain tak ada sama sekali. Betul-betul ini sangat memprihatinkan. Kemudian saya sampaikan keadaan guru negeri dan swasta. Untuk yang selatan itu gurunya PNS 255 orang, GTT provinsi 1077 orang, GTT yang dari komite atau yayasan 327 orang. Dari segi rasio sebetulnya bahwa tidak imbang dengan jumlah sekolah yang begitu banyak dengan jumlah pengajar yang sudah tersedia. Kemudian untuk tata usaha dari 108 sekolah negeri yang sudah ada tata usahanya, PNS-nya hanya 25 orang, tidak sampai dengan 30%. Data siswa SMA SMK secapa Teguh Dalam. Untuk SMA negeri Teguh Dalam 9.165 orang, swasta 2.232 orang, SMK 5.372 orang, swasta 1.828 orang. Untuk yang sekarang SMA negeri siswanya 3.528 orang, swasta 205 orang, SMK 1990, swasta 160 orang. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan 24.500 siswa. Saya ulangi, 2.400
serta UN untuk SMK dan SMA. Untuknya Selatan yang kelas 3 tahun ini SMA-nya 3.574 orang. Untuk SMK 34 orang. Untuk MA Master SMK 34 orang. Untuk SMK 2.087 orang. Nias Barat 1.155 orang. Untuk MA 2 orang. SMK 651 orang. Jumlah yang mengikuti ujian untuk SMA 4.729 orang. Untuk MA 36 orang. Untuk SMK 2.738 orang. Jumlah keseluruhan 7.503 orang. Lokasi pelaksanaan UN dibagi dalam 60 lokasi. Yang satu nanti sampai kami ini masih ada yang UMKB, di mana ujian fisik. Kenapa? Karena di sana tidak ada jaringan sama sekali. Itu di SMK Negeri 2 Puruna. Demikian yang kami sampaikan. Dengan pertemuan yang hari ini kami sampaikan ke depan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Dengan keadaan kami yang kami bisa sampaikan saat ini, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo. Saya Prewo gini Pak, bukan dari Arab Pak. Sama-sama orang Indonesia. Karena tadi saya dibisikan sama Pak Wakil Ketua Komisi Pak Hendra Cipta, hanya bisik-bisik katanya ketua komisinya kayak orang Arab. Arab malu Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Pak Arsyad. Tadi yang membawa acara Pak Saud ya Pak ya. Di Dinas Pendidikan Provinsi juga yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya perkenalkan, nama saya Dimas Tri Aji. Saya dari fraksi Partai Nasdem. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami ke sini komplit, lengkap, seluruh stakeholder yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Memang semoga outputnya adalah apa yang baik untuk kita bersama bisa kita capai ke depannya. Saya belum tahu, tapi informasi yang saya terima katanya baru kali ini Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan tatap muka dengan seluruh Kepsek yang ada di Pulau Nias dari 2 cabang dinas ini. Apa betul ya? Oleh karena itu kita semua, Bapak Ibu sekalian, ini tidak terlepas juga dari peran serta 3 orang anggota Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Pulau Nias. Jadi khususnya kita tepuk tangan kepada 3 orang tersebut yang hadir dengan 2 orang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah rapat dengar pendapat, rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Begitu banyak persoalan-persoalan, begitu banyak permasalahan-permasalahan yang semestinya jika kita koordinasikan lebih baik, jika kita bisa integrasi dan sinkronisasi lebih baik antara pemerintah kabupaten, kota, provinsi, bahkan mungkin kalau bisa kita sambungkan juga nantinya ke pemerintah pusat, saya kira semua pekerjaan-pekerjaan ataupun hambatan-hambatan yang kita temui di lapangan bisa kita carikan solusinya. 2018 Pak Gubernur Pak Edi Rahmayadi sudah bertemu tatap muka dengan kepala sekolah SMA, SMK di Nias. Salah satu poin yang disampaikan adalah peningkatan
manusia melalui pendidikan. 2019-2020 saya kira kehadiran kami di sini juga ingin secara spesifik, secara detail. Tadi sekolah pun sudah dipaparkan oleh Pak Kepala Cabang Dinas. Kalau bisa dari kepala sekolah juga apa aspirasi yang ingin disampaikan, sampaikan langsung di sini. Kami seperti menemani reses Pak Berkat Laudi dan Pak Budilaya sebenarnya. Karena kami tahu ada usulan pertemuan ini diadakan di SMK Sukma ya. Ya, sebelum SMA ya. Cuman karena sesuatu hal kita rasa lebih baik kita datangi langsung kalau kita lihat di peta itu Ulu Galuh ini berada tepat di tengah posisinya secara geografis di posisi Pulau Nias itu. Tadi melewati pengambilan air panas juga hampir kita singkat, tapi kalau singkat saya rasa nggak jadi sampai sini tadi. Perjalanan ke sini juga tadi saya kira cukup menantang, tapi bangunan sekolahnya khususnya SMK Negeri 1 Ulu Galuh ini kami kira baik, melegakan. Tadi disambut juga oleh tarian selamat datang. Kami kira pertemuan ini bisa kita padatkan, bisa kita fokuskan pada teman-teman dari saudara-saudara kami di cabang dinas dan kepala sekolah SMK dan SMA di Kepulauan Nias. Apa yang ingin dijadikan masukan? Kami tidak akan berjanji macam-macam juga di sini, karena kami kunjungan kerja ini juga bukan untuk berjanji untuk siap langsung ingin seolah-olah bisa mengeksekusi. Akan ada nanti tahapan-tahapannya Bapak Ibu, tapi yakinlah secara fisik Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah hadir di sini di tengah Bapak Ibu sekalian di SMK Ulu Galuh ini. Yakinlah secara fisik kami sudah hadir di sini. Ini bukan lagi simbol, bukanlah seremoni, tapi memang kami ingin bekerja bersungguh-sungguh memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kami, rekan-rekan SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kepulauan Nias pada hari ini. Ada dua judul atau dua tema yang kami membawa kami sampai ke Kepulauan Nias pada kunjungan kerja kali ini. Yang pertama mengenai pendidikan, yang kedua kebudayaan. Dan dua hal itu memang tidak bertentangan, tidak jauh, hanya saja mungkin temanya sangat spesifik dan tidak saling bersentuhan. Oleh karena itu mungkin sebagai pembuka, saya atas nama Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara mempersilahkan dalam sesi ini untuk Bapak Ibu sekalian, di luar paparan Kacabdis tadi yang sudah disampaikan, saya kira secara teknis bisa ada masukan yang lebih detail untuk kami catat bersama. Tapi sebelum nantinya Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menyampaikan, saya kira Pak Budilaya dan Pak Pendeta Berkat Laudi juga akan ada yang disampaikan terkait kunjungan kerja Komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara kali ini. Mungkin sebelum Bapak Ibu kami persilakan dulu dua orang anggota Komisi E yang hadir dari Kepulauan Nias ini untuk kira-kira menyampaikan juga sambutan dan semacam